pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Salam olahraga. Kali ini berjumpa dengan saya Arif Zaman Salelenggu SPD. Tepatnya saya mengajar PJOK kelas 10. Kali ini kita akan membahas permainan bola besar yang namanya permainan bola voli. Nah, Ananda sekalian, di mana saja berada, saya harap Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan pandemi saat ini, yang mestinya kita bersama-sama menjaga kesehatan kita. Tentunya Ananda sekalian harus mematuhi segala protokol yang ada. Terutama kita harus memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jika keluar rumah kita harus menjaga jarak dengan orang lain sepanjang 1 meter kurang lebih. Nah, Ananda sekalian, saya berbahagia sekali dengan perjumpaan kita kali ini. Dan tentunya pembahasan kita ini ialah permainan bola voli. Nah, Ananda sekalian, saya mungkin paham bahwa Ananda sekalian paling tidak sudah mengerti apa itu permainan bola voli. Ananda sudah melihat di pertandingan, di event-event di televisi mungkin. Ananda mungkin sudah melihat di event-event antar kampung mungkin, atau antar perlombaan 17-an mungkin. Saya tahu pasti Ananda sekalian paling tidak sudah mengetahui apa itu permainan bola voli. Tetapi kali ini kita harus memahami konsep yang harus terjadi di dalam permainan bola voli itu. Nah, yang pertama adalah permainan bola voli passing bawah. Yang kedua adalah permainan bola voli passing atas. Kita harus mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Tentunya kalau kita tidak mengetahui apa menjadi tujuan pembelajaran kita ke depan, di saat kita belajar tentang mengenai permainan bola voli, kita tidak termotivasi ke dalamnya. Bahkan kita tidak mengetahui apa efek yang akan terjadi di dalam kita mempelajari yang namanya permainan bola voli ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana peserta didik atau Ananda sekalian dapat menganalisis jenis-jenis keterampilan gerak permainan bola voli. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sebagai peserta didik atau Ananda sekalian dapat menganalisis tahapan-tahapan permainan bola voli di dalam passing bawah, passing atas. Nah, itu dia. Di dalam kita mengetahui tujuan pembelajaran yang kita pelajari saat ini. Nah, yang pertama, kita mempelajari tentang keterampilan gerak permainan bola voli. Di dalam keterampilan gerak permainan bola voli, tentu yang kita pahami bersama bahwa permainan bola voli ini termasuk di dalam permainan bola besar. Yang tentunya di dalam gerak permainan bola voli ini, kita harus mengetahui rangkaian-rangkaian gerak yang terjadi di dalamnya. Yang pertama adalah rangkaian gerak permainan bola voli di dalam passing bawah. Yang kedua adalah rangkaian gerak permainan bola voli passing atas. Nah, untuk lebih jelasnya, ada 3 tahapan yang harus mesti diketahui di dalam melakukan passing bawah. Yang pertama adalah sikap awal, yang kedua adalah pelaksanaan gerakan, dan yang ketiga adalah akhir gerakan. Nah, untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat video yang akan ditayangkan pada berikut ini. Check it out. Dengan membuka kaki selebar bahu. Yang kedua, rapatkan dan luruskan lengan tangan depan badan. Kemudian, ayunkan kedua lengan secara ketika bola tersentuh kedua lengan, luruskan lutut. Perkenaan bola yang baik tepat yaitu di atas pergelangan tangan. Ketika melakukan passing bawah ke arah depan, lengan diayunkan tidak lebih dari 90 derajat dengan bahu atau badan. Yang kedua, keterampilan gerak passing atas.
teknik dasar passing atas sangat penting dikuasai dalam permainan bola voli. Karena passing atas sangat dibutuhkan untuk menyusun pola serangan. Bola melambung tinggi di atas kepala dilakukan oleh pemain. Seorang pemain yang benar terampil dalam menguasai teknik dasar passing atas dapat berperan sebagai stoser atau pengumpan. Nah, ada 3 hal atau 3 tahapan yang dilakukan di dalam passing atas. Nah, yang pertama sikap awal, yang kedua pelaksanaan gerak, dan yang ketiga adalah akhir gerakan. Nah, untuk lebih lanjut, anak-anak sekalian dapat melihat atau menyaksikan video berikut ini demi memahami bagaimana itu passing atas. Check it out. Dua kaki dibuka selebar bahu dan lutut agak menekuk, badan condong ke depan. Selanjutnya saat bola datang secepat mungkin posisi badan di bawah bola serta kedua telapak tangan terbuka lebar dan jari-jari lenggam dan membentuk setengah lingkaran. Yang ketiga, saat bola datang tangan dan badan agak condong dan tangan agak ditekuk dengan posisi lengan sejajar dengan dahi. Demikian yang disampaikan mengenai tentang materi permainan bola voli kelas 10. Semoga dapat bermanfaat dan anak-anak sekalian yang berada di rumah atau di mana saja dapat boleh menyimak, dapat boleh menganalisis atau dapat memahami bagaimana itu keterampilan gerak passing bawah, passing atas. Semoga Anda dapat berlatih di rumah, jaga kesehatan, dan pastikan kita hidup sehat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, salam olahraga. Peserta didik berdiskusi tentang gambar dan video pembelajaran oleh guru yang telah mereka perhatikan. Pertama, peserta didik dalam kelompok menggunakan bola voli dengan passing bawah dan passing atas. Yang kedua, peserta didik menuliskan hasil di LKPD diupload ke WA grup. Yang pertama, pemanasan di kelompok. Yang kedua, melalui kelompok melakukan gerakan passing bawah dan passing atas. Ketiga, dalam kelompok membuat video pelaksanaan passing bawah dan passing atas diupload ke dalam WA grup PJOK. Pertama, dalam kelompok berdiskusi. Yang kedua, diskusi diserahkan ke dalam bentuk PDF dikirim ke WA grup PJOK. Pertama, mengkonfirmasi dan menyepakati hasil kerja. Yang kedua, memperbaiki hasil LKPD. Yang ketiga, penyampaian hasil diskusi di WA grup PJOK agar ditanggapi oleh kelompok lainnya. Dilanjutkan dengan yang pertama soal CBT melalui Google Form dan yang kedua soal penugasan melalui Google Form. Yang pertama, pembuatan resume. Yang kedua, pemberian penghargaan bagi kelompok yang memiliki kinerja yang baik. Dan yang ketiga, menutup pembelajaran dengan doa dan mengucap salam.